Oke guys, jumpa lagi dengan gue RQ Boy. Ya, gue mau ngasih tauin kali ini tentang gimana cara kamu menghandle panic attack ya. Ini kita balik lagi ya. Oke, jadi panic attack itu adalah sebuah keadaan di mana tubuh kita ngasih kekuatan superpower agar kita bisa kabur atau berantem sama penyebab ketakutan kita. Sebelum gue kasih contoh, kita mesti tahu dulu satu rumus bahwa otak kita diciptakan otak kita diciptakan Tuhan untuk mengontrol agar tubuh kita nggak mati, oke? Agar tubuh kita tetap hidup, ya. Makanya ninja nggak ada yang bunuh diri, tutup hidung begini, nggak ada. Mereka pasti minum pil, racun, atau nusuk dirinya sendiri, itu mereka mati. Nggak ada mereka yang tahan napas terus mati, itu nggak ada. Karena apa? Karena di saat kamu tahan napas, hidung kamu tutup gini, di detik terakhir kamu akan kehabisan napas, maka otak kamu akan muncul survivor instingnya, akan muncul self defense mekanismenya otak akan muncul, dan dia akan ngebuat tangan kamu pek begitu. Mau kamu tahan kayak gimana pun nggak bisa, pasti otak kamu take control badan kamu dan langsung narik tangan kamu begini. Serius, silahkan dicoba ya, itu nggak akan bisa. Oke, itu tugasnya otak. Oke, kalau panic attack itu gimana? Kita lihat ya. Jika misalnya ada singa datang ke kita gitu, berarti itu membahayakan nyawa kita. Maka otak kita akan keluar self defense mekanismenya, yaitu memberikan kita tenaga superpower, tenaga superhuman, ya, agar bisa ngelawan itu singa atau kabur dari itu singa. Oke, jadi kita dikasih tenaga superhuman. Nah, tenaga superhuman itu didapat dari mana, Rick? Didapat dari paru-paru yang meningkat, yang kita jadi tenaga dapat itu gara-gara paru-paru kita dibuat bernapas lebih cepat, jantung dipompa lebih cepat, ya, dan semua darah ke organ tubuh agar kita siap berantem atau siap kabur. Itu, oke, itu dari situ muncul panic attack. Kenapa? Jadi sebetulnya orang yang tiba-tiba ada singa, ya, dan dia dikasih superhuman, sebetulnya dia sudah ada di dalam metode panic attack. Istilahnya dia sudah mempunyai overpower energi. Bedanya, energi yang overpower itu dikeluarkan sama orang tersebut. Entah dia kabur dari singa atau dia berantem sama itu singa, either way dia mengeluarkan energinya. Jadi energi yang kelebihan dikeluarkan. Contoh, energi kita 100%, jika kita dalam keadaan cemas atau terserang ada buaya, ada singa, atau panic attack, itu dikasih energi 120% sama badan. Jadi energinya melebihi, makanya disebut superhuman. Ya, makanya gue sebut superhuman karena 120% dikasih energinya. Nah, itu dengan ya tadi ya, jantung deg-degan, napas lebih cepat, keringat dingin, segala macam karena darah ngumpul ke tengah. Jadi di sini kedingin semua. Oke, begitu dan segala macam lah ya yang kamu hadapin kalau kamu panic attack. Jadi kayak kamu blur mata, blur gitu, itu gara-gara memang kelebihan energi, dan kayak badan kamu tuh kayak apa ya, kayak dalam keadaan yang kalau baterai tuh overcharge gitu, jadi mesti dibuang kelebihan energinya. Oke, nah jadi bedanya orang-orang yang menderita anxiety disorder atau panic disorder atau sering panic attack, itu mereka mengalami hal seperti itu tapi singanya nggak ada. Oke, nggak ada singa, nggak ada apa, tiba-tiba dia mengalami 120% energi. Caranya gimana jadinya solusinya? Solusinya adalah kamu keluarkan energinya. Energinya dikeluarkan. Entah dengan kamu begini. Jadi caranya begini ya. Kamu tahan napas. Habis tahan napas, semua otot dikencengin. Jadi berlepas. Begitu napas dilepas, otot dilemesin semua. Oke? Sekali lagi, tarik napas, kencengin semua otot. Sampai ke otot pipi kenceng, guys. Udah. Itu namanya kamu membakar energi yang kelebihan. Oke? Jadi kamu harus melakukan itu. Ada lagi sistem lain, yaitu teriak. Itu juga ngeluarin energi. Atau kamu jalan kaki. Atau sempat di video yang sebelumnya gue sebut, kalau panic attack joget aja, joget Michael Jackson. Kenapa? Karena joget juga mengeluarkan energi. Jadi bagi kamu yang panic attack di kantor, cukup kamu jalan dari meja meeting ya, keluar, jalan ke toilet, itu sudah mengeluarkan energi kan? Di toilet kamu joget boleh, kamu mundar-mandir di toilet sampai energinya terkuras, boleh. Atau ngeluarin kayak tadi, gini. Jadi kalau di ruang meeting mungkin gini ya, jadi nggak kelihatan kan? Gitu. Jadi kalau tangan gini kelihatan. Oke. Itu yang kedua. Untuk agar kamu lebih mengerti ya, kita bandingin kalau panic attack itu gimana? Kita bandingin orang yang sedang naik
halilintar atau yang kereta yang gini yang muter ya, kereta yang gini yang muter di Dufan tuh ada, ini fotonya. Orang yang naik kendaraan seperti ini, bahwa otaknya tahu bahwa dia dalam keadaan bahaya ya, karena diputar begini. Jadi otaknya berpikir, ini gue dalam keadaan bahaya, gue bisa mati. Oke, dan otaknya mengeluarkan defense mekanisme, yaitu dengan kasih kamu superpower, ya, agar kamu bisa keluar dari ketakutan tersebut. Cuma bedanya kamu nggak bisa kabur ya dari wahana tersebut, kamu nggak bisa lari. Oke, jadi akhirnya terkumpul energi dan kecemasan kamu tinggi. Itu makanya ada orang yang begitu naik halilintar, dia cemas, sebetulnya dia cemas dan panik di saat halilintar. Dan akhirnya ditahan sama dia, diem aja. Ditahan. Kelar halilintar, mereka keluar langsung muntah. Kenapa? Karena masuk rumus kedua, yaitu jika tubuh stres, jika tubuh panik, jika tubuh stres, jika tubuh cemas, itu asam lambung naik. Makanya dia begitu cemas, gila-gilaan di halilintar, begitu turun dari wahana dia muntah. Itu. Gimana caranya biar nggak muntah? Kita lihat orang yang naik halilintar, tapi begitu dia begini, dia teriak. Wah, wah. Itu mereka tidak apa-apa justru. Kenapa? Karena energinya keluar saat dia teriak. Ngerti kan? Ya. Jadi orang yang teriak naik halilintar itu lebih baik karena energinya dikeluarkan dibanding orang sebelahnya yang cuma diem. Kalau orang udah diem tuh naik halilintar guys ya, itu mukanya pucat, bibirnya putih, begitu turun muntah. Ya itu yang terjadi sama kita semua, orang anxiety, dyspepsia plus anxiety disorder atau orang-orang yang panic attack. Kayak gitu semua, bibirnya putih, pucat, mau muntah, asam lambung naik. Itu. Jadi harus dikeluarkan energinya. Oke, itu juga kelebihan energi. Cuman jika kita tidak mengeluarkan energi, hari-hari kita juga akan energinya akan kemakan. Karena tadi kita tidak sadar kita dalam keadaan kecemasan yang kecil ya. Kalau kecemasan gede kan panic attack ya. Jadi kecemasan kecil. Nah ini juga ngambil energi loh tanpa nggak sadar. Makanya orang-orang yang kena anxiety disorder kebanyakan mereka lemes badannya. Kok tiba-tiba capek? Gue nggak ngapa-ngapain tiba-tiba lesu. Ya karena energinya diambil sama si kecemasan. Jadi jika mereka sering lesu, sering capek, apa yang mereka butuhkan? Energi. Berarti mereka harus makan yang banyak, makan yang lebih sering dibandingin orang normal. Jadi contoh 4 jam sekali makan gitu. Itu agar mereka tidak lemes, nggak capek gitu, karena energinya dimakan di situ. Jika mereka kekurangan energi ya, jadi mereka butuh banyak energi karena stres dan cemas ringan ini ya, badan akhirnya lemes. Gak hanya itu, jika dia tidak dimasuki dengan makanan yang banyak atau porsi makanan yang ada karbohidrat, protein, lemak, kekurangan nutrisi itu menyebabkan mereka jadi keliengan, ada kendut-kendut di sini, cenut-cenut di sini, tangan kesemutan, ya dan lain-lain lah ya. Ya istilahnya itu orang kurang energi atau orang kurang vitamin atau orang kurang nutrisi, sebetulnya seperti itu. Jadi bagi kamu yang kena anxiety dan dyspepsia, tolong dengerin YouTube aku di mana aku suruh pola makannya seperti itu. Jangan liatin YouTube lain yang kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan ini, karena itu beda penyakitnya guys. Yang nggak boleh banyak makan itu yang udah GERD-nya kronis. Kamu nggak kronis dan kamu bahkan nggak GERD. GERD itu panas di sini. Kamu nggak panas di sini kan? Kamu hanya kembung doang, sering sendawa, sering kelengan. Ya itu, sering kelengan gara-gara mungkin nutrisinya kurang, vitaminnya kurang, kekurangan protein, karbohidrat ya. Kayak anak SD lagi upacara bendera di pagi hari, pingsan ya. Upacara bendera nggak sarapan, pingsan. Begitu ya. Ikutin versi aku jika kamu hanya jika kamu menderita anxiety dan dyspepsia. Dyspepsia itu penyakit gangguan lambung, kebanyakan gas, kebanyakan asam ya. Anxiety itu takut mati, takut kena penyakit berat, takut A, takut B, takut keluar rumah segala macem lah ya. Nah itu anxiety, ini dyspepsia. Bedain antara dua itu. Bedanya juga di sini. Orang yang dyspepsia, kamu search di Google, mau dyspepsia, mau GERD, ya, itu ciri-cirinya adalah rasa mual, rasa panas, rasa mau muntah, begah, sesak napas, dan lain-lain. Tapi tidak ada ciri-ciri dia takut mati, takut keluar rumah, takut kena penyakit berat. Oke? Yang takut-takut kayak gitu, itu udah anxiety, itu udah kejiwaan, bukan jasmani, kejiwaan. Oke? Disembuhkannya dengan cara beda. Jadi kejiwaan disembuhkan dengan kejiwaan, fisik disembuhkan dengan cara fisik. Gitu guys.
Gue Erik Wibowo, sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau mau cek video gue, jangan lupa masuk ke Erik Wibowo, masuk ke playlistnya guys ya. Playlist, jadi masuk ke YouTube gue, masuk ke playlist. Playlist gue itu udah gue bagi-bagi video secara jelas, secara lengkap. Jadi lo bisa ngikutin video gue tanpa kehilangan nih yang mana yang mesti gue tonton duluan. Begitu guys ya. Terus untuk info tentang gue, tentang buku gue, bisa masuk ke deskripsi setiap video gue. Klik aja deskripsinya, di situ ada nomor telepon, alamat, website segala macam. Oke, bye-bye.